Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan tentang materi perumusan masalah, di mana materi ini berada di mata kuliah metodologi riset dengan dosen pengampu Pak Ismail, kemudian asisten dosen Ibu Pratiwi. Sebelum saya masuk ke dalam presentasi kami, izinkan saya selaku perwakilan pertama dari kelompok kami memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Edi Kurniawan. Yang kedua Fandi Ahmad. Yang ketiga Nurjaidi Daryansyah. Kemudian yang keempat ada Herlan Saputra. Dan yang terakhir ada Fajar Muhammad Siddiq. Oke, kita masuk ke dalam definisi dari perumusan masalah. Rumusan masalah adalah tahapan dari beberapa tahapan untuk membuat sebuah karya ilmiah, penelitian, atau yang lainnya. Rumusan masalah memiliki posisi yang sangat penting di dalam kegiatan sebuah penelitian. Apabila sebuah penelitian tidak ada, maka penelitian yang nantinya dilakukan akan sia-sia, karena nantinya akan bingung apa saja yang perlu dilakukan dalam penelitian. Rumusan masalah atau research question, atau sering disebut juga research problem, memiliki arti sebuah rumusan yang menanyakan sesuatu kejadian atau fenomena yang ada, baik itu kedudukan mandiri ataupun kejadian atau fenomena yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, baik itu sebab maupun akibat. Semua poin-poin yang ada di dalam karya tulis, baik itu metodologi, teori-teori, semua itu mengacu pada rumusan masalah yang kita buat. Oleh sebab itu, rumusan masalah pada makalah merupakan fokus utama yang menentukan arah sebuah karya ilmiah. Perumusan masalah, definisi menurut para ahli. Yang pertama, sebuah masalah yang telah terjadi jika seseorang berusaha dan mencoba tujuannya atau mencoba percobaan perdananya untuk mencapai tujuannya sampai berhasil, atau itu disebutkan dari Pariyata Westra. Kemudian yang kedua, sebuah masalah merupakan kejadian yang membentuk pertanyaan kenapa dan kenapa, itu oleh Sutrisno Hadi. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang dicari jawabannya dengan mengumpulkan data dalam bentuk berbagai rumusan masalah berdasarkan penelitian, berdasarkan tingkat ekspansi. Itu dirumuskan oleh Sugiono. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu ciri-ciri rumusan masalah. Yang pertama berupa kalimat tanya. Alasan mengapa rumusan masalah dituliskan dalam bentuk kalimat tanya adalah masalah dalam penelitian memerlukan jawaban atas masalah tersebut. Oleh karena itu, masalah atau fenomena dalam penelitian diturunkan menjadi rumusan masalah atau daftar kalimat tanya yang menggunakan kaidah question word atau 5W1H dan bertujuan untuk memperoleh penjelasan atau solusi permasalah dengan menggunakan asumsi serta teori-teori terdahulu. Yang kedua, jelas dan padat. Rumusan masalah harus ditulis dalam satu kalimat singkat serta padat. Artinya, dalam penulis harus memperhatikan menggunakan kalimat efektif dan tidak menimbulkan pertanyaan dua kali. Kemudian, pada konten di dalam rumusan masalah harus terpenuhi seperti penulis dapat melibatkan keterangan waktu atau keterangan tempat untuk lebih menspesifikasikan objek yang dipertanyakan dalam rumusan masalah tersebut. Yang ketiga, didukung dengan adanya data. Dalam beberapa metode penelitian, penting adanya dukungan data penelitian, seperti metode penelitian kausal komparatif, eksperimen sungguhan, penelitian tindakan, dan lain-lain. Namun, itu tidak diharuskan pada metode penelitian tertentu seperti metode penelitian kualitatif dan lain sebagainya. Yang keempat, mengandung hubungan dua variabel atau lebih. Pada jenis penelitian kuantitatif probability khususnya, diharuskan adanya hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya, baik itu dua variabel atau lebih. Dengan begitu, diharapkan agar dapat dimanfaatkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel satu dengan variabel lainnya. Yang kelima,
berorientasi pada suatu teori tertentu. Diharuskan dalam menyusun rumusan masalah dilandasi adanya teori. Hal tersebut dikarenakan rumusan masalah merupakan turunan dari masalah atau fenomena, di mana masalah sendiri merupakan kesenjangan antara kondisi nyata dengan teori. Jenis-jenis rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Ialah rumusan masalah yang berkaitan dengan pertanyaan pada keberadaan sebuah variabel atau lebih dan tak membuat perbandingan antar variabel satu dan variabel lainnya. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Ialah rumusan masalah dalam penelitian yang membandingkan satu variabel atau lebih dengan variabel lainnya. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Ialah rumusan masalah dalam penelitian yang sifatnya menanyakan hubungan antar dua variabel atau lebih. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya itu tujuan rumusan masalah. Yang pertama, menjadi alasan. Tujuan pembuatan di dalam perumusan masalah ini merupakan menjadi alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Dengan bentuk sejumlah pertanyaan secara langsung, itu menjadi alasan para pembaca mengintai gagasan yang disampaikan walaupun singkat. Yang kedua, yaitu pedoman. Tujuan batasan rumusan masalah ini menjadi pedoman yang dilakukan oleh sang penulis di dalam menyelesaikan karya tulisnya. Baik skripsi maupun juga makalah, proses ini berhubungan erat dengan jawaban yang kemudian akan disampaikan dalam bab selanjutnya, yaitu pada pembahasan atau isi. Selanjutnya yang ketiga, menentukan jenis data. Langkah pembuatan rumusan masalah yang lainnya ini memiliki tujuan untuk menentukan instrumen penelitian. Selain dari itu, pertanyaan di dalam rumusan masalah tersebut juga akan bisa memilih serta memilih antar teknik analisis data yang diperlukan. Misalnya ialah menggunakan penelitian kualitatif ataupun juga mempergunakan penelitian kualitatif. Yang keempat yaitu mempermudah penentuan populasi dan sampel. Manfaat yang didapatkan dari perumusan masalah ini ialah mampu untuk memberikan penentuan populasi serta sampel. Hal tersebut berhubungan erat dengan keadaan serta kondisi penelitian yang akan dilakukan. Oleh disebabkan karena itulah, bagi siapapun yang ingin menyelesaikan penelitian tersebut, haruslah menyertakan rumusan masalah. Selanjutnya itu fungsi rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah adalah titik sentral pada sebuah penelitian. Maksudnya ialah rumusan masalah sebagai pedoman dalam sebuah penelitian. Yang kedua, rumusan masalah dapat memberikan sebuah solusi. Rumusan masalah biasanya berbentuk sebuah pertanyaan yang mengulas sebuah permasalahan. Oleh karena itu, bisa dikatakan rumusan masalah ialah sebuah solusi yang belum terwujud, bagaimana cara mewujudkannya dengan penelitian tersebut. Yang ketiga, rumusan masalah dapat membuka pikiran kita pada suatu permasalahan. Ketika tujuan dan arah dari suatu permasalahan sudah jelas, maka kita tinggal berfokus pada solusi yang akan kita capai pada masalah tersebut. Yang keempat, bisa memberikan petunjuk atau sebagai titik sentral pada sebuah proses penelitian supaya memungkinkan menampung data guna. Yang kelima, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada sebuah rumusan masalah. Selanjutnya akan disampaikan pada teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, rekan saya, yaitu cara menulis rumusan masalah. Yang pertama, jelaskan keadaan atau ideal. Terdapat banyak cara yang berbeda untuk menuliskan rumusan masalah. Beberapa sumber referensi merekomendasikan untuk secara langsung membahas masalah itu sendiri. Tetapi sumber lainnya merekomendasikan memberikan konteks latar belakang terlebih dahulu.
agar masalah lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca. Kemudian yang kedua, pertanggungjawabkan pernyataan Anda. Anda harus dapat mempertanggungjawabkan pernyataan rumusan masalah yang telah Anda tuliskan. Setelah Anda memulai membuat klaim spesifik tentang seberapa serius masalah Anda harus memulai mendukung pernyataan Anda dengan bukti. Kemudian yang ketiga, usulkan solusi. Saat Anda sudah menjelaskan apa dan mengapa masalah yang Anda tuliskan, selanjutnya jelaskan bagaimana Anda mengusulkan untuk mengurusnya. Penjelasan solusi Anda harus ditulis agar sejelas dan seringkas mungkin. Kemudian yang keempat, jelaskan manfaat dari solusi. Setelah Anda menunjukkan pada pembaca tentang solusi yang Anda berikan dalam mengatasi masalah penelitian, Anda harus perlu menjelaskan manfaat dari solusi tersebut, atau dengan kata lain, menjelaskan mengapa solusi ini adalah ide yang baik. Kemudian yang kelima, simpulkan dengan meringkas masalah dan solusi. Buatlah kesimpulan dengan meringkas argumen utama Anda yang memungkinkan Anda dengan mudah bertransisi pada bagian utama dari proposal Anda. Anda tidak perlu untuk membuat kesimpulan ini lagi daripada yang seperlunya. Anda perlu untuk mencoba menyatakan hanya dalam beberapa kalimat inti dari dasar yang telah dijelaskan dalam pernyataan masalah Anda dan pendekatan yang akan Anda pilih. Kemudian yang keenam, ingat 5W plus 1H merupakan rumusan masalah yang Anda tulis harus seinformatif mungkin, dengan kata yang sesedikit mungkin, tetapi tidak harus menyelidiki rincian kecil. Jika Anda merasa ragu-ragu tentang apa yang harus Anda tuliskan dalam rumusan masalah Anda, maka cobalah untuk menjawab 5W: siapa, apa, di mana, kapan, dan mengapa, serta bagaimana. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, selalu mengoreksi kesalahan. Ini adalah hal yang harus Anda lakukan. Semua bentuk tulisan yang seharusnya tidak ada drive pertama sepanjang sejarah tidak dapat memperoleh keuntungan dari mata yang hati-hati dan dari pengkoreksi yang baik. Oke, selanjutnya saya akan Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Siap. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang contoh rumusan masalah dalam sebuah makalah. Yang pertama yaitu contoh rumusan masalah dalam bidang lingkungan kesehatan, yaitu yang pertama, apa saja syarat agar lingkungan menjadi tetap sehat. Kemudian bagaimana cara memelihara kesehatan lingkungan. Yang terakhir, apa pengertian dari kesehatan lingkungan. Nah, seperti itu contoh rumusan masalah dari sebuah masalah di lingkungan kesehatan. Kemudian yang kedua, rumusan masalah tentang narkoba, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengatasi orang yang sudah kecanduan narkoba. Kemudian apa pengertian narkoba. Selanjutnya itu apa bahaya dari pemakaian narkoba. Dan yang terakhir adalah ada berapa banyak jenis narkoba. Ya, selanjutnya yaitu nomor 3, rumusan masalah tentang mengatasi sampah. Yang pertama, apa bahaya dari membuang sampah sembarangan. Kemudian mengapa disebut sampah. Dan yang terakhir, apa dampak dari pembuangan sampah sembarangan. Ya, yang keempat yaitu rumusan masalah tentang banjir. Yang pertama, bagaimana cara mencegah terjadinya banjir. Kemudian apa dampak yang ditimbulkan dari banjir. Dan yang terakhir, mengapa banjir bisa terjadi. Ya, selanjutnya yaitu adalah contoh perumusan masalah dalam sebuah penelitian. Yang pertama yaitu rumusan masalah penelitian tempe. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah membuat tempe. Kemudian apa bahan dasar tempe. Selanjutnya yaitu apakah tempe memiliki sebuah khasiat. Dan yang terakhir, mengapa tempe menjadi makanan yang sangat disukai di Indonesia. Terus yang kedua adalah rumusan masalah penelitian tanaman hidroponik. Yang pertama, bagaimana cara melestarikan tanaman ini. Kemudian apakah tanaman ini termasuk tanaman yang sering ditemui.
selanjutnya, apa saja jenis tanaman hidroponik? Yang terakhir yaitu di mana tanaman ini bisa ditemui. Seperti itulah contoh-contoh perumusan masalah dalam sebuah makalah ataupun dalam sebuah penelitian. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kata dan ada salah dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.